Ya, kembali lagi ke Dirlantas Polda Jatim nih, Pak Kombes Latif Usman. Pak Dir, yang bersangkutan, Tubagus Jodi ini mengakui ya Pak, menghapus Instastory yang sempat dia rekam pada saat mengemudikan kecepatan tinggi tersebut, Pak. Oh, kalau itu nanti dari tim forensik yang akan mengungkapkan, karena itu akan lebih jelas. Tapi yang penting kami menggali tentang yang kemarin kita lakukan, yaitu sejarah perjalanan dari Jakarta sampai dengan di TKP. Di TKP. Ini yang kita gali, ya. Sebetulnya Pak, kalau di dalam Undang-Undang Lalu Lintas, Pak, kan tadi kan Pak Dir kan menyebutkan memang kecepatannya di atas 100 bahkan mencapai 120 km per jam. Nah, kalaupun benar berdasarkan juga analisanya Mas Roy Suryo tadi, ada di kilometer 555 gambar tersebut, lalu kecelakaan terjadi di sekian ratus kilometer ya setelahnya begitu, dengan jarak tempuh 672. Nah, itu dia dengan jarak tempuh 40 berapa Mas Roy? 44 menit. 44 menit. Nah, ini ada undang-undang yang dilanggar nggak sih, undang-undang kelalu lintasan? Iya jelas, apalagi di samping kanan kiri itu di setiap ruas jalan kan ada rambu menunjukkan maksimal 100 km per jam, maksimal ada yang memang sampai 80 km per jam. Nah itu kan rambu-rambu itu bukan pajangan, bukan hiasan, itu sebagai kepanjangan undang-undang di lapangan untuk mengingatkan pengemudi untuk betul-betul mematuhi aturan tersebut. Aktivitas pada saat mengendarai kendaraan apalagi melanggar kecepatan seperti itu yang di luar domain mengemudi seperti menggunakan gadget dan lain sebagainya. Ini ada undang-undang khusus juga? Ada. Penggunaan HP sudah jelas di undang-undang pun sudah diperintahkan untuk tidak diperkenankan sama sekali. Karena itu sangat mengganggu konsentrasi daripada mereka melakukan aktivitas mengemudi. Kalau berdasarkan undang-undang sendiri, ancaman pidananya atau hukumannya seperti apa Pak Adir? Ini juga menjadi edukasi sekaligus menjadi peringatan untuk kita semua supaya berhati-hati dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara yang mungkin sering lalai. Iya, karena kalau kelalaian kan mengakibatkan sampai dengan kematian, sampai dengan kelalaian mengakibatkan kematian di 310 sampai ada juga di 311 nanti. Nah, inilah yang akan pasal yang sampai nanti kalau sampai meninggal dunia kita terapkan. Ancamannya sampai kalau yang kelalaian mengakibatkan luka ringan sampai luka berat sampai dengan meninggal dunia ada ketentuan sendiri. Di 310 sampai 311 Undang-Undang Lalu Lintas. Oke. Mas Roy kan sepertinya sudah banyak mengulik-ngulik visual-visual ya terkait dengan kecelakaan Vanessa, almarhumah Vanessa ini. Ada juga salah satu foto yang didapat atau beredar di media sosial. Di situ almarhum Bibi menunjukkan posisi almarhumah Vanessa tertidur ya. Dengan caption lelah nyonya kalau nggak salah seperti itu. Betul. Saya membayangkan almarhumah tidak mengendarai kendaraan, dia ada di posisi belakang. Tapi yang bersangkutan lelah versi sang suami. Nah, apakah seorang yang mengendarai juga tidak bisa dipastikan lelah begitu? Karena si penumpangnya aja lelah nih kita asumsikan gitu misalnya. Apalagi si pengendara yang mengendarai kendaraan dengan konsentrasi, dengan fokus dan lain sebagainya. Durasi juga. Ya, pengalaman selama ini karena sebenarnya rute lewat jalan tol itu bukan hal yang asing bagi saya, Mas Rivi, Mbak Ken, Pak Dir, dan juga pemirsa TV, Wan. Saya 2 minggu sekali atau bahkan kadang-kadang seminggu sekali, saya melalui jalur tol itu, ya dari Jakarta atau dari rutenya hampir sama ya, dari keluar dari Permata Mediterania, kemudian lewat Joglo, masuk Jor, dan kemudian naik ke simpang susun yang ada di tol Jakarta Cikampek, kemudian naik MBZ ya, naik jalan layang MBZ, kemudian biasanya istirahat sebentar di kilometer 57, rest area favorit, kemudian juga jalan lewat itu dan akhirnya lewat Cipali dan lain sebagainya. Nah, meskipun kita tidak merasa lelah, tapi memang ada kebiasaan, saya pun juga punya kebiasaan, tiap 2 jam sekali atau 2,5 jam sekali, mampir sebentar ke rest area. Dan itu banyak rest area favorit ya gitu, ada rest area yang besar banget, letaknya kiri kanan jalan tol, ada yang masjidnya besar ya, ada yang rumah makannya enak, ada juga yang bekas
Kalau dari Jogja ke Jakarta tuh sebelah kiri ada yang bekas pabrik gula ya. Kalau ke setelah Semarang tuh ada yang makanannya favorit gitu. Jadi artinya banyak tempat kita untuk beristirahat dan menghilangkan rasa penat atau fatigue ya gitu. Atau kelelahan atau fatigue ini kan mungkin muncul ya bagi sopir ya. Saya menyebut diri saya sopir ya Mas Revi. Itu meskipun kita merasa nyaman, kendaraannya juga mungkin stabil ya, apalagi kalau kendaraan itu sudah dibalance, di spuring, jadi bannya tidak too in, tidak too out, dan kemudian dia lurus. Tapi tetap harus ada waktu untuk istirahat ya, apalagi juga kadang-kadang kita ke rest area itu untuk tambahan bahan bakar. Jadi meskipun juga di hasil penyelidikan ya, sebelum penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jatim itu sudah diungkap juga bahwa kendaraan tersebut sempat berganti pengemudi selama 2 kali ya gitu, berangkat dari Jakarta tuh yang nyopir si driver, kemudian almarhum Bibi sempat menggantikan, kemudian setelah itu balik lagi ke yang bersangkutan. Nah itu sebenarnya sudah benar gitu, tapi memang ini agak aneh kalau dia mengatakan kelelahan atau ngantuk Mas Rivi gitu, karena saya sekali lagi saya tetap ada dugaan ya, saya tidak boleh mengarahkan, tapi saya duga bahwa yang bersangkutan tuh terganggu konsentrasinya karena gadget. Gitu. Jadi artinya ini yang mungkin bisa dilakukan. Soal terganggu gadget tadi Pak Dir kan sebetulnya bukan hanya Pak Dir lah. Undang-undang lalu lintas kita kan sudah cukup masif ya tersosialisasikan. Tapi kok masih ada masyarakat yang sepertinya nganggapnya udahlah biasa aja nih begini segala macam. Anda awareness Anda lah untuk masyarakat mungkin Mas Roy mengenai distraksi di dalam berkendara ini Mas Roy. Betul. Jadi artinya gini, di dalam kendaraan itu sebenarnya sudah disediakan oleh mobil Scoot hal-hal yang membantu kita untuk misalnya sekedar menerima telepon pun seperti tadi dijelaskan Mbak Ken ya. Itu sebenarnya fasilitas di dalam audio mobil itu sekarang sudah rata-rata sudah ada fasilitas Bluetooth yang terkoneksi dengan handphone. Artinya dia bisa di-pairing, setelah di-pairing dia cocok. Nah kalau ada telepon masuk dia sama sekali nggak perlu ngangkat telepon. Dia cukup menggunakan audio di mobil. Jadi nggak perlu pakai headset juga kayak gini nggak, karena headset itu juga kadang-kadang mengganggu ya gitu, kecuali yang wireless ya gitu. Kalau yang wireless kayak gini kadang-kadang juga mengganggu. Nah kalau mau mengambil gambar di dalam mobil, sebenarnya ada alatnya ya gitu yang untuk ngambil gambar, namanya Car DVR. Nah ini saya tunjukkan nih ya gitu, saya tunjukkan ke pemirsa TV One ya gitu. Ini namanya Car DVR. Car DVR itu alat untuk mengambil gambar secara aman dan nyaman di dalam mobil. Dan ini biasanya kalau kita lihat di YouTube atau di beberapa bukti-bukti yang ada di internet, itu banyak pengambilan gambar yang stabil dan kemudian tidak goyang. Kenapa bisa bagus ya? Karena pakai alat yang sesuai. Ya, alatnya ini biasanya diletakkan di samping atau di bawah spion dalam mobil, dan kemudian dia bisa terarah ke jalan. Mas Roy. Dan kalau mau dibalik untuk ngambil gambar di dalam juga bisa. Mas Roy. Artinya apa? Ya. Bukankah segala sesuatu yang ada di hadapan visual pengendara itu dapat berpotensi mengganggu konsentrasi? Betul, makanya di sini juga harus dibaca keterangannya ya gitu, karena ini tidak boleh dioperasikan sambil jalan. Ini dioperasikan sebelum jalan. Ini dioperasikan sebelum jalan, dan kemudian dia kalau sudah dia bisa mengetahui kok GPS-nya berapa, kemudian mobil itu jalan atau tidak. Ketika jalan dia dipencet-pencet, dia akan keluar warningnya. Kalau dia dipencet-pencet. Jadi alat ini sangat berguna dan harganya jauh lebih murah dari handphone ya gitu, daripada pakai handphone mahal-mahal tapi digunakannya sambil nyopir apalagi dipegang. Nah itu sangat berbahaya. Makanya saya sangat merekomendasikan kalau memang nggak pasang alat ini ya jangan sekali-sekali kita ngambil gambar di dalam mobil, baik itu selfie maupun apalagi memposting. Jadi ini fatal loh Mas Rivi, Mbak Ken, pemirsa TV dan juga Pak Kombes ya. Artinya yang dilakukan itu bukan hanya rekam, tapi memposting. Memposting itu dia sambil mejet-mejet, dan 1 detik dengan kecepatan 100 kilo itu kira-kira 27 meter nyelonongnya. Kalau dia 130 kilo, apalagi 150 kilo, itu bisa sekitar 40 meter nyelonongnya. Jadi artinya kalau dia tidak bisa mengendalikan kendaraan dengan bagus, dia tidak pernah mengikuti pelatihan safety driving,
ya itu pasti akan Oke. fatal Oke, akibatnya. baik Mas Roy, itu menjadi salah satu mungkin pilihan ya yang bisa digunakan. Tapi kembali ke Pak Dir, mungkin dengan perangkat-perangkat tambahan Iya. mungkin di dalam mobil sendiri, ini himbauan-himbauan yang bisa diberikan kepada masyarakat sehingga perangkat-perangkat tambahan yang ternyata tidak dirasa begitu perlu untuk ada di dalam kendaraan sehingga tidak mengganggu konsentrasi, keselamatan begitu Pak Dir. Iya. Tentunya itu tadi yang dikasih solusi Pak Roy pun harus diwaspadai dalam artian Betul. kita dalam mengendarai betul-betul kewajiban kita adalah berkonsentrasi untuk mengendalikan kendaraan. Apapun aktivitas yang mengganggu daripada pada konsentrasi mengemudi itu akan sangat membahayakan. Oleh sebab itu tentunya kita juga ada ketentuan untuk melihat spion, melihat kendali dari yang dari dalam itu pun sesaat, tidak boleh istilahnya melihat secara terus-menerus. Jadi kalau kita melihat spion ya melihat spion ke belakang, berarti konsentrasi hanya sesaat saja. Nah, apa yang dimaksud Pak Suryo tadi yang alat itu biar merekam sendiri. Kita tidak boleh untuk selalu melihat di situ. Iya. Setuju. Dalam artian yang tadi saya sampaikan bahwa kita betul-betul konsentrasi kendaraan kita yang ada di depan, di samping, dan di belakang. Iya. Untuk kendali belakang, untuk kendali samping itu pun harus sesaat. Dan tidak boleh melihat spion terus lama. Nah, konsentrasi depan hilang. Ini yang saya pesankan dan mungkin alat yang dari Pak Mas Roy ini adalah untuk merekam, bukan untuk kita lihat sebetulnya. Betul. Betul. Ya. Betul, jadi kita bukan untuk dilihat hasil rekaman, tapi kita itu untuk merekam kegiatan aktivitas di dalam mobil maupun yang ada di belakang kita. Iya. Biar aja mereka itu. Tetapi kewajiban kita adalah konsentrasi mengendalikan kendaraan, tidak mengoperasikan dan melihat konsentrasi yang lainnya. Baik. Itu yang saya pesankan pada hadirin sekalian. Baik. Dirlantas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Latif Usman. Terima kasih. Terima kasih, Waktu Anda Pak Dirlantas. Mas Roy Suryo, terima kasih Mas Roy, terima kasih juga sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia dengan pagi. pendapat Makasih, Pak Mas Rio. Dirlantas. Jadi hati-hati di jalan. Semua Baik. konsentrasi. Siap. Oke. Terima kasih Terima Bapak-Bapak kasih. semuanya, selamat Semuanya. pagi, sehat Sehat selalu. sehat semuanya ya. Salam presisi. Ya.